Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai sejarah komunikasi manusia. Simak terus video berikut ini ya. Komunikasi pada dasarnya dapat terjadi dalam berbagai konteks kehidupan. Peristiwa komunikasi dapat berlangsung tidak saja dalam kehidupan manusia, tetapi juga dalam kehidupan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan makhluk hidup lainnya. Sejarah awal komunikasi manusia. Menurut Everett M. Rogers, ia mengatakan bahwa sejarah komunikasi diperkirakan dimulai sejak sekitar 53.000 tahun sebelum Masehi. Pada zaman ini, yang disebut sebagai zaman Cro-Magnon, diperkirakan bahasa sebagai alat berkomunikasi sudah dikenal. 13.000 tahun kemudian, atau sekitar tahun 22.000 sebelum Masehi, para ahli prasejarah menemukan lukisan-lukisan dalam gua yang diperkirakan merupakan karya komunikasi manusia pada zaman tersebut. Sejarah perkembangan komunikasi yang lebih jelas diperkirakan dapat ditelusuri sejak sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Sejak zaman itu hingga sekarang, menurut Rogers, sejarah perkembangan komunikasi dapat dibagi dalam 4 era perubahan. Yang pertama, era komunikasi tulisan. Yang kedua, era komunikasi cetakan. Yang ketiga, era telekomunikasi. Dan yang terakhir, era komunikasi interaktif. Era komunikasi tulisan diperkirakan dimulai ketika bangsa Sumeria mulai mengenal kemampuan menulis dalam lembaran tanah liat sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Kedua, era komunikasi cetakan dimulai sejak penemuan mesin cetak hand press oleh Gutenberg pada tahun 1456. Ketiga, era telekomunikasi. Era telekomunikasi ditandai dengan ditemukannya alat telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844. Keempat, era komunikasi interaktif. Era komunikasi interaktif mulai terjadi pada pertengahan abad ke-19. Pada saat itu, tepatnya tahun 1946, ditemukan mainframe komputer oleh para ahli dari Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Setelah kalian mengetahui sejarah komunikasi manusia, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah ilmu komunikasi. Menurut Senjaja, secara umum, sejarah perkembangan ilmu komunikasi dapat dibagi menjadi 4 periode. Periode pertama, yaitu periode tradisi retorika, periode kedua, periode pertumbuhan, periode ketiga, periode konsolidasi, periode keempat, periode teknologi komunikasi. Perkembangan lahirnya ilmu komunikasi dapat ditelusuri sejak peradaban Yunani kuno, beberapa ratus tahun sebelum Masehi. Sebutan komunikasi dalam konteks arti yang berlaku sekarang ini memang belum dikenal saat itu. Istilah yang berlaku pada zaman tersebut adalah retorika. Tradisi retorika sebagai upaya pengkajian yang sistematis dan terorganisasi baru dilakukan di zaman Yunani kuno, dengan perintisnya Aristoteles. Pengertian retorika menurut Aristoteles menunjukkan kepada segala upaya yang bertujuan untuk persuasi. Periode pertumbuhan dimulai pada awal abad ke-19. Sedikitnya ada 3 perkembangan penting yang terjadi pada masa ini. Pertama adalah penentuan teknologi komunikasi seperti telepon, telegraf, radio, dan televisi. Periode setelah Perang Dunia Kedua sampai tahun 1960-an disebut sebagai periode konsolidasi. Karena pada masa ini, konsolidasi pendekatan ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner atau mencakup berbagai ilmu mulai terjadi. Kristalisasi ilmu komunikasi ditandai oleh 3 hal, yaitu pertama, adanya adopsi perbendaharaan istilah-istilah yang dipakai secara seragam. Kedua, munculnya buku-buku yang membahas tentang pengertian dan proses komunikasi. Ketiga, adanya konsep-konsep baku tentang dasar-dasar proses komunikasi. Selanjutnya,
Sejak tahun 1960-an, perkembangan ilmu komunikasi semakin kompleks dan mengarah pada spesialisasi. Periode masa sekarang juga disebut sebagai periode teknologi komunikasi dan informasi yang ditandai oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, yaitu kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti komputer, VCR, satelit komunikasi, teleprinter, video teks, laser vision, dan alat-alat komunikasi jarak jauh lainnya. Kedua, tumbuhnya industri media yang tidak hanya bersifat nasional, tetapi juga regional dan global. Ketiga, ketergantungan terhadap situasi ekonomi dan politik global ataupun internasional. Keempat, semakin gencarnya kegiatan pembangunan ekonomi di seluruh negara. Kelima, semakin meluasnya proses demokrasi atau liberalisasi ekonomi dan politik. Demikianlah tadi penjelasan mengenai sejarah komunikasi manusia beserta sejarah ilmu komunikasi dari masa ke masa. Semoga dapat bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.